فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khatamun nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Wa qala aidzan fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberitahukan kepada kita bahwa orang yang sejatinya buta itu bukan karena matanya tidak bisa melihat, tapi sejatinya hakikatnya orang yang buta itu adalah hatinya yang tertutup dengan kebenaran. Oleh karena itu kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita semuanya selalu mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga dengan hati yang bersih, hati yang jernih, hati yang dilandasi iman, diri kita selalu berada di dalam kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Sebelumnya ada permintaan dari jamaah kita untuk bersama-sama kita menghadiahkan suratul Fatihah, khususnya untuk beliau Muhammad Yusuf Effendi bin Jufri yang dalam keadaan sakit. Mana tadi? Ya, dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan dengan barokah suratul Fatihah segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala
kita semuanya, keluarga kita yang dalam keadaan ya tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita semuanya kepingin bahagia, kepingin sehat. Mudah-mudahan dengan barokah suratul Fatihah semua kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hazin niyah li ridhoillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan bacaan suratul Fatihah yang kita laksanakan dikabulkan hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi, hadisnya sahih, Rasulullah memberitahu kepada kita. Hadis ini sudah umum, sudah sampean senantiasa dengar. Bahwa di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka tubuh kita akan menjadi baik. Kalau daging itu buruk, maka tubuh kita akan menjadi buruk. Nah, dalam kondisi ini saya meminta dan memohon kepada sampean semuanya, jangan memandang dan memaknai hadis itu dengan makna harfiah semata. Banyak orang yang hatinya baik, dalam sisi bendanya baik, tapi karena jiwanya atau batinnya atau ruhnya dari hati itu yang rusak, maka akan menimbulkan kerusakan dalam sikap, kerusakan dalam berperilaku. Yang dimaksud oleh Nabi, dikehendaki Nabi itu adalah manakala hati pada diri kita masing-masing itu dipenuhi dengan sinar iman, maka akan mengantarkan sekalipun tubuh kita dalam keadaan tidak sehat, maka dengan hati yang disinari iman itu akan membawa dan mengantarkan yang bersangkutan untuk senantiasa ingat terhadap Allah. Ini perlu saya dan sampean ini untuk melihat dan merenungi hati kita. Hati kita masing-masing ini kira-kira apakah sehat atau baik dalam sisi zahir, sementara batin atau jiwanya hati itu cenderung mengalami kerusakan. Makanya Rasulullah itu menyampaikan kepada kita, di mana Allah mensifati orang munafik itu, kata Allah, idza qamu ilas sholati qamu kusala yuraunan nas ila akhir ayat. Itu sifatnya orang munafik itu. Kalau dia melakukan sholat itu melakukannya dengan sifat kemalas-malasan, karena hatinya tidak dilandasi dengan iman. Nah, kalau kita itu di dalam menata kehidupan kita dilandasi dengan hati yang bersih, maka ketika mendapatkan panggilan untuk berlaku baik, maka dia mensegerakan diri. Itu sifat yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka dikatakan dalam Quran itu, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Ada lagi ayat yang menyatakan fafirru ilallah.
Sifatnya orang mukmin itu tidak menjadi orang yang pemalas dalam kebaikan, malas-malas, tapi bersegera, cepat-cepat. Karena kesempatan yang diberikan oleh Allah itu belum tentu akan terulang kembali. Maka kita dipertemukan oleh Ramadan, ketika ditinggal jangan nangis dengan ditinggalnya Ramadan. Tapi mungkinkah kesempatan kita bertemu Ramadan itu nanti terjadi pada tahun berikutnya? Maka sifatnya orang beriman ketika dipertemukan oleh Allah dengan saat yang mulia, yang baik, bagaimana bisa memanfaatkan semuanya itu dengan sebaik-baiknya? Maka itu digambarkan oleh perilaku sahabat. Begitu juga Rasulullah mengajarkan. Kalau sudah di bulan Ramadan itu bagaimana perhatiannya beliau dengan bulan Ramadan. Sampai-sampai di sepertiga bulan Ramadan Rasulullah sendiri yang beliau itu maksum terjaga dari dosa, tapi bukan main perhatiannya di dalam mengisi kebaikan di bulan Ramadan itu. Nah kira-kira jiwa kita bagaimana? Maka saya bangga, saya senang di wilayah kita Samarinda ini selalu mengajak jamaah saudaranya untuk bagaimana di sepertiga sepertiga yang terakhir untuk memperbanyak beribadah dengan cara mengajak beriktikaf dan lain sebagainya. Ini upaya dalam rangka bagaimana untuk menghidupkan hati kita itu supaya hati ini selalu disinari dengan iman. Qad aflaha man tazakka. Sungguh manusia itu akan memperoleh dan mendapatkan sebuah keberuntungan. Siapa mereka yang bakal mendapatkan peruntungan itu? Tazakka, orang yang hatinya selalu disinari dengan iman. Nah, orang yang hatinya disinari dengan iman itu senang di dalam dan bersegera di dalam melakukan kebaikan. Ini kan perlu. Maka Ramadan itu kita gunakan untuk membersihkan dan menjernihkan hati. Sehingga kelak apabila kita ditinggalkan Ramadan, sikap kita dengan kebaikan itu semakin tinggi perhatian kita. Bukan nanti apabila kita ditinggalkan Ramadan, kita merasa lebih baik daripada yang sudah-sudah, akhirnya menimbulkan kesombongan. Ini kan penting sekali buat kita itu. Makanya orang yang hatinya dilandasi dengan keimanan itu selalu memunculkan wa dzakaros marabbihi fasholla. Ini perlu saya dan sampean untuk menelaah, karena ini Ramadan tinggal di ujung-ujungnya. Hari ini kita sudah berada di hari yang ke-28. Mungkinkah kita masih bisa melakukan puasa di hari yang ke-29 besok? Urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam nanti kita berada di malam ganjil yang terakhir di bulan Ramadan, malam yang ke-29. Kita niatkan untuk menghidup-hidupkan malam Lailatul Qadar. Karena Rasulullah mengingatkan kita supaya kita untuk memperbanyak beribadah, khususnya di sepertiga yang terakhir di bulan Ramadan. Nah, ini mari kita jaga, kita renungi. Sekarang kita asah, kita telaah perjalanan Ramadan kita mulai dari yang hari yang pertama sampai sekarang kita berada di hari yang ke-28. Bagaimana rasa hati kita? Itu bisa diukur oleh diri kita masing-masing, diketahui. Apakah kita itu semakin membawa diri kita senang dengan kebaikan? Apakah kita senantiasa bersegera untuk menerima panggilan kebaikan? Itu semuanya kelihatan pada diri kita masing-masing. Jadi puasa yang kita lakukan bukan sekedar cuma meninggalkan makan minum yang membatalkan puasa, tak mengetahui bagaimana puasa itu mampu untuk menjadi pembersih hati kita yang kotor. Maka kan ada hadis dalam ucapan Rasulullah yang sangat populer, sampai dengarkan itu. Siapa yang melaksanakan puasa dengan dilandasi iman, maka dosanya diampuni oleh Allah, baik yang telah lalu maupun yang akan datang.
Bagaimana mungkin itu bisa untuk mendapatkan dan kita raih manakala kita di dalam puasa hati kita tidak berubah. Maka Rasulullah mengingatkan, dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, tubuh akan baik. Kalau daging itu rusak, tubuh itu akan rusak. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah itu adalah hati. Maka sampean dan saya mari coba sampean lihat sekarang ini. Kalau orang itu hatinya sudah tertutup, sudah tidak berpikir lagi. Orang dari dalam masjid, di masjid itu, orang di masjid beribadah. Peristiwa di Palestina, zaman melihat di WA. Bayangkan peristiwa di Palestina, Masjidil Aqsa, tempat dia beribadah, mereka beribadah, lagi beribadah. Tapi karena mereka tidak memiliki hati, hatinya tertutup, lalu yang diisi masuk di dalamnya adalah kemungkaran, maka tidak peduli itu di masjid. Coba bayangkan, yang semestinya kita harus senantiasa di masjid itu usisah ala taqwa, sadar. Masya Allah, mudah-mudahan kita selalu dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bacakan ucapan makalah kata-kata hikmah yang disusun oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Begini bunyinya: husnul a'mali nataiju husnil ahwali. Baiknya amal yang dilakukan oleh seseorang itu menggambarkan baiknya hati, keadaan hati seseorang. Jadi kalau hati itu bersih, hati senantiasa dekat dengan Zat yang Maha Suci, maka yang terpancar dalam sikap dan perilakunya adalah perilaku kebaikan. Nah, orang yang berperilaku dengan kebaikan itu maka dirinya senang dengan kebaikan dan berupaya menghindar terhadap kemunafikan, menghindar terhadap kezaliman. Nah, kita lihat dari hati ini. Nah, mudah-mudahan wa husnul ahwali minat tahaqquqi fi maqamatil inzali. Keadaan yang baik sehingga dirinya mencerminkan terhadap perbuatan kebaikan itu karena hatinya istiqomah. Nih, imannya. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Kalau orang sudah menyatakan iman kepada Allah, lalu imannya itu membawa dirinya istiqomah, senantiasa berupaya untuk dalam berada kebaikan, maka orang itu tidak ada rasa khawatir, rasa takut, semuanya hanya bergantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang demikian itu diberi oleh Allah kabar gembira, disiapkan oleh Allah surga. Jadi bayangan hidupnya orang yang hatinya bersih itu bukan bayangan hidup yang tampak di dunia, tapi bayangannya senantiasa berhadapan di hadapan Allah yang Maha Agung selalu. Maka wal akhiratu khairu wa abqa. Diyakini di dalam hatinya kehidupan akhirat itu jauh lebih baik. Kehidupan akhirat itu akan menjanjikan kebaikan manakala di dalam keadaan hidupnya di dunia istiqomah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan di dunia yang bersifat sementara, sedangkan kelak kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi. Maka yang tergambar dalam hatinya bagaimana dirinya selalu bisa mendatangkan ridhona Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbuatannya selalu memunculkan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah ini perlu untuk kita jaga.
Nah, beda dengan sikapnya orang yang kafir itu. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Orang kafir itu hanya pandangan zahir yang tampak, sehingga kebahagiaan yang didapat, yang diperoleh, yang dirasakan itu pandangan yang sekedar zahir. Pandangan zahir mata, sehingga yang menjadi tumpuan hidupnya orang kafir itu adalah bagaimana dunia. Itu disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah orang mukmin diingatkan oleh Allah. Hati-hati, dunia itu fitnah. Tinggal kita bagaimana mensikapi. Makanya puasa itu digunakan untuk merenungi diri. Islam mengajarkan kita dengan harta kita cintai, membuktikan kecintaan kita kepada Allah. Lalu ada ajaran namanya sedekah, ada ajaran namanya zakat, ada ajaran namanya infak, dan lain sebagainya, Nah, sedekah bagaimana kita lakukan? Ada diceritakan masyhur di dalam kitab, ceritanya masyhur. Ada seorang majusi, penyembah api itu ya. Dia hidup dengan anak-anaknya perempuan, anaknya itu. Anaknya perempuan itu cantik. Daripada ini sudah ditinggal mati si istrinya, jadi hidup tinggal dengan anaknya. Dia berpikir daripada anaknya dikawin dengan orang lain, dinikahi orang lain, lebih baik dinikahi sendiri. Coba bayangkan. Jadi menikahi dengan anaknya sendiri itu sejak zaman dahulu itu sudah ada. Jadi sudah ada. Nah, di dalam itu, di kampung itu ada hidup orang janda, anaknya banyak, miskin. Si janda ini tidak tahan melihat dan mendengarkan tangis anaknya yang kelaparan, gak ada yang dimakan. Si janda itu malam-malam dengan membawa penerangan lampu kecil, lampu untuk penerang, mendatangi ke tempat si majusi itu, mau minta sedekah. Ketika ngetuk tek, lalu balik lagi si orang mukmin perempuan tadi itu, mukminatin perempuan. Dia berpikir, lah ya, aku ini orang mukmin, kok aku minta tolong dengan orang majusi, gak jadi dia. Sampai di rumah tidak tahan mendengar tangisnya anak-anaknya yang dalam keadaan kelaparan. Datang lagi dia ke tempat Yahudi, ketuk. Setelah diketuk, terpikir hatinya seperti itu, balik lagi dia pulang ke rumah. Melihat anaknya yang nangis, yang dalam keadaan kelaparan. Hatinya enggak tahan. Sedikit pun di rumah tidak ada yang bisa untuk dimakan untuk anak-anaknya. Kelaparan. Datangilah ke tempat Yahudi, majusi, orang itu kaya, orang itu cukup. Ketok. Sampai ketiga seperti itu, ditinggal lagi. Akhirnya oleh orang majusi dikejar. Dikejar sampai diketahui di rumahnya. Kenapa kamu ketuk-ketuk kok sampai kamu tadi terus balik lagi? Aku tadi tujuanku, ini singkat ceritanya, tujuanku saya ke tempat kamu itu aku mau meminta bantuan. Aku tidak tahan dengan anakku nangis yang karena sebab tidak ada yang dimakan. Tapi mengingat aku ini orang mukmin yang percaya dengan Allah, lalu meminta bantuan dengan kamu orang yang tidak percaya dengan Allah, aku malu, aku tidak berani mau kembali. Sudah, sekarang kamu tunggu di sini. Orang majusi tadi itu pulang, lalu mengumpulkan makanan itu dengan diantar sendiri. Diantar, diberikan kepada seorang janda yang dalam keadaan lapar, anak-anaknya itu tidak ada yang bisa makan. Terus ketika itu Allah memerintahkan walinya Allah disuruh untuk mendatangi seorang majusi tadi, perlunya untuk menyampaikan salamnya Rasulullah SAW. Dicari orang itu. Setelah ketemu, orang itu ditanya perilakunya, mengawini, menikahi anaknya.
Sampai akhirnya si munafik tadi nggak jadi untuk dilakukan hubungan suami istri, itu nggak jadi, nggak dilakukan. Tapi melihat perilakunya orang yang Majusi tadi, tidak mungkin ini seperti ini. Apa ini Rasulullah salahnya? Singkat cerita, akhirnya betul bahwa orang itu yang dituju oleh Rasulullah. Pada akhirnya, lalu Rasulullah memberitahu kepada wali itu menyampaikan, bukan Rasul, wali itu menyampaikan kepada Majusi tadi bahwa Rasulullah mengirim salam bahwa Allah sangat senang, sangat ridho kepada kamu. Mendengar ucapan itu yang diakibatkan sedekahnya dia terhadap seorang janda yang dalam keadaan kelaparan anak-anaknya tadi, si Majusi tadi mendapatkan hidayah dari Allah saat itu juga. Lalu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, hidayah dari Allah akibat daripada sedekah yang dilakukan, yang disampaikan, diberikan oleh orang miskin. Jadi hidayah itu kalau sudah terbuka hati itu, maka sampean dan saya, mari segala sesuatu dilandasi dengan kebeningan hati. Ibadah kalau dilandasi dengan hati yang bersih, itulah ibadah yang akan lagi kita nanti mendapatkan nilainya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Buka nanti dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, zaman buka itu. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Orang Majusi tadi ngantar ke situ sedekah kepada orang dalam keadaan kelaparan, kesusahan tadi, bukan karena dia mendapatkan pujian. Enggak ada yang tahu kecuali orang Majusi dan orang yang diberi hadiah, diberi sedekah tadi. Tapi Allah tidak bakalan untuk meniadakan amal seseorang yang dilandasi hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diberi hidayah oleh Allah lalu menerima ketauhidan, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita jaga. Nah, oleh karenanya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita menjaga. Tidak ada amal itu kecil mendapatkan nilai sedikit, manakala amal yang sifatnya kecil dan sedikit itu dilandasi dengan hati yang bersih. Tapi amal yang banyak tidak akan mendapatkan nilai apapun, manakala di dalam melakukan amal itu tidak dilandasi dengan hati yang bersih karena Allah. Ini mari kita awasi. Makanya hati ini penting, sampai Rasulullah mengatakan kalau hati itu baik maka baiklah seluruhnya. Tapi kalau hatinya rusak, lalu kita diajarkan untuk berdoa, Allahumma sallim qulubana min sifatil kibriya warriya wal ujub wasum'a. Ya Allah, selamatkanlah hati kami ya Allah. Hati yang karuniamu ini ya Allah, selamatkan dari sifat sombong, dari sifat riya, dari sifat ujub, dari sifat sum'ah. Minta kepada Allah, karena yang bisa untuk menjaga hati kita bukanlah kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita disyariatkan untuk menjaganya. Allah yang menentukan. Makanya di dalam melakukan amal, landasi semata-mata ikhlas karena Allah. Saya dan sampean diperintah oleh Allah untuk beramal, tapi perintahnya Allah beramal itu semata-mata hanya karena Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semuanya sudah tahu. Tapi di ayat yang lain Allah katakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Satu sisi kita diperintah oleh Allah untuk beribadah, tapi ingat, perintah beribadah itu tujuannya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
Ini kan harus dijaga. Ini semuanya muara dari hati. Sementara hati apabila tidak dibingkai dengan keimanan, akan muncul sifat-sifat yang tidak baik. Waj'al qulubana quluban mutmainnatan khosyiatan mutawadhi'atan wariqatan wa khusyu'an wa tadurruan ilaih. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita dijadikan hati yang tadurru, hati yang selalu sadar dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sudah demikian, kehidupan kita orang mukmin itu senantiasa memberikan berkah dan rahmat bagi yang lainnya. Tidak menimbulkan kesombongan, tidak menimbulkan sifat-sifat yang menimbulkan rusaknya dari amal kita. Jadi disebutkan di sini husnul a'mali nataiju husnil ahwali. Wa husnul ahwali minat tahakkuki fi maqamatil inzali. Maka itu mari kita berupaya untuk selalu istiqomah sebagai diri kita orang yang beriman. Kita mohon hidup dalam keadaan tetap beriman. Kalau nanti kita semuanya dimatikan, mati pun kita tetap dalam keadaan iman, sehingga mati kita meraih kedudukan husnul khotimah. Itu endingnya yang kita harapkan. Sampai-sampai Rasulullah kita diajari doa, sampai sudah hafal. Orang menyebut doa disebut dengan doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad. Sampai seterusnya, lalu kita berteriak di hadapan Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Bagaimana kita nanti bisa untuk menjalani sakaratul maut dengan indah kalau tidak didasari dengan hati yang bersih. Sakaratul maut yang ada pada kita nanti akan menjadi indah kalau dibingkai dengan hati yang bersih, karena kehidupan yang sejati akan datang dan menuju menghadap kepada Zat yang Maha Hidup. Maka disorong dengan hatinya zikir la ilaha illallah. Jadi ibadah bukan karena sebelah, ibadah bukan karena sebelah, ibadah semata hanya dirinya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli sampean berbuat baik dengan tetangga, tidak usah nunggu tetangga dulu berbuat baik. Kalau kita berbuat baik menunggu tetangga berbuat baik, berarti perbuatan baik yang kita lakukan akibat landasan baiknya orang lain. Padahal kita beribadah, berbuat baik, tujuannya hanya semata karena Allah. Nah, ini kan perlu untuk kita tekankan dalam diri kita, pelan-pelan kita. Oh begini, oh begini. Kenapa sampai kita apabila ada saudara kita yang meninggal diperintah untuk mengucap kalimat tarjih inna lillahi wa inna ilaihi roji'un? Sadarkah dengan ucapan itu bahwa kita berikrar bahwa diri kita ini milik Allah dan diri kita pasti bakal kembali kepada Allah? Bukan ucapan cuma sekedar innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu hiasan bibir. Tapi kalau itu dilandasi dengan hati yang bersih, maka dengan saudara kita yang kembali di hadapan Allah menjadi pelajaran. Aku juga seperti itu, aku bakalan seperti itu. Maka sebelum terjadi pada diriku, segera fafirru ilallah, fafirru ilallah. Coba sampean sekarang melihat India bagaimana. Di sana keimanannya kalau memang meninggal lalu dibakar, sampean meninggal nanti nggak dibakar. Sampean nanti kalau meninggal itu dimandii dulu, dibersihi, habis dimandii dibersihi lalu dikafani. Setelah dikafani sesama saudara, sampean didoakan, namanya sholat fardu kifayah. Coba bayangkan. Setelah itu sampai diantarkan ke tempat pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat yang disebut dengan alam barzah.
wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sampai saat nanti di situ sampai diperlihatkan bagaimana sampean-sampean hidup sejatinya diri sampean dan saya. Apakah nanti terjadi penyesalan pada kita? Nih, walau taro izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal sholiha inna muqinun. Bagaimana nanti kalau lembaran-lembaran hidup kita, catatan itu dipertontonkan oleh Allah pada kita, sementara kita di dalam menjalani hidup di dunia tidak menyadarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita teriak minta dihidupkan kembali oleh Allah untuk melakukan amal kebaikan. Bagaimana dipertontonkan oleh Allah dengan saudaranya yang sudah kembali di hadapannya? Mampu enggak itu menjadi pelajaran buat dirinya? Sampai-sampai Nabi kita mengingatkan, ziarahlah kalian ke kubur, karena dengan ziarah ke kuburan itu akan mengingatkan terhadap kamu dengan kematian. Dirimu pasti begitu, dirimu pasti begitu. Sehingga di dalam hidupnya dengan hati yang bersih itu selalu terpancar dalam perilakunya untuk melakukan perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Maka ini jamaah sekalian, sebagai landasan kita untuk menghadapi kehidupan, mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah kepada kita semuanya. Maka kita jangan sampai ujar bahasa kita itu mensepelekan hidup, menganggap remeh hidup. Nah ini apalagi di hadapan Allah ini puasa, sampai Allah sendiri dalam hadis qudsi kan mengatakan, sampean sudah hafal semuanya itu, as-saumu li wa ana ajzi bi. Puasa itu kata Allah milikku, puasa itu untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Mudah-mudahan sampean-sampean semuanya tergolong orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sampean-sampean nanti, ya termasuk saya tentunya, bukan sampean saja, saya juga kepingin begitu. Mudah-mudahan kita dicatat sebagai hamba-hamba yang memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah kita sekalipun kalau kita mau jujur, tidak bakalan bisa untuk dibandingkan dengan karunia-Nya Allah kepada kita. Maka tugas kita hanya selalu bersyukur. Ingat, saya kembali mengingatkan, sampai pesan ini diwasiatkan oleh Rasulullah lewat sahabatnya Mu'ad yang seringkali sudah saya katakan. Dan Rasulullah mengingatkan Mu'ad itu, jangan sampai ini ditinggalkan ketika selesai mengerjakan sholat. Kan sampean itu Rasulullah, ya Mu'ad, innilah uhibbuka, usika ya Mu'ad, la tada'anna fi duburi kulli sholatin antakula Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Loh, Sayyidina Mu'ad diajarkan oleh Rasulullah, diberi wasiat oleh Rasulullah, jangan meninggalkan tempat sholatnya sebelum dia memohon pertolongan kepada Allah 3 perkara. Yang pertama, mohon pertolongan kepada Allah agar di dalam menjalani hidupnya selalu sadar ingat dengan Allah. Itu coba bayangkan. Maka biasa imam, Allahumma a'inni ala zikrika. Hidup supaya di dalam menjalani selalu sadar ingat dengan Allah. Masya Allah. Nomor 2, wa syukrika, hidup senantiasa bersyukur. Wattaqullaha la'allakum tashkurun, membuktikan syukurnya membawa hidup dengan ketakwaan. Maka jiwa yang bersih itu selalu cenderung untuk berada di dalam kebaikan. Lalu yang ketiganya, wa husni ibadatik, di dalam hidup yang ditugaskan oleh Allah untuk beribadah itu, maka dirinya untuk senantiasa beribadah semata lurus hanya kepada Allah. Banyak orang yang melakukan ibadah yang zahirnya tanpa ibadah,
tapi sebenarnya bukan tergolong orang yang ibadah. Karena ibadahnya tidak dilandasi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah mudah-mudahan kita semuanya dibimbing oleh hidayah Allah sehingga kita lurus di dalam ibadah kita, dan oleh karenanya kita selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma jammilna bil afiyati wassalamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah fil hali wal mali innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa yaqinan shadiqa wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan ucapan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.